Halo semuanya, dan selamat datang di obrolan kita kali ini. Hari ini kita bakal mulik sesuatu yang menurut saya sih super menarik, pasar modal syariah. Bayangin aja, sebuah sistem keuangan modern yang jalan pakai aturan etis dari berabad-abad lalu, tapi tebak, tetap gesit dan relevan di era digital sekarang. Kita bakal bongkar habis apa aja prinsip dasarnya, instrumen apa yang dipakai, sampai ngebandingin gimana sih otoritas lokal dan global nafsirin aturan mainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita investasi tanpa bunga atau spekulasi? Maksudnya, pertanyaan ini benar-benar jadi fondasi obrolan kita hari ini loh. Gimana bisa sebuah pasar keuangan modern jalan tanpa alat yang biasanya jadi motor penggerak utamanya, kayak jaminan bunga tetap atau trading yang sifatnya tebak-tebakan doang? Kalau di pasar biasa, obligasi berbunga atau bertaruh arah pasar itu udah makanan sehari-hari kan? Tapi, di pasar syariah, yang kayak gitu dilarang keras. Terus, gimana pasar ini bisa ngasih untung sekaligus ngasih modal buat perusahaan? Kuncinya ternyata ada di sistem yang dirancang murni untuk keadilan, bagi risiko, dan ya nilai-nilai etis tadi. Biar gampang dicerna, kita bagi pembahasan ini jadi 3 bagian ya. Pertama, kita bahas buku aturan alias prinsip dasarnya. Kedua, arena bermain buat lihat 3 instrumen utamanya. Dan ketiga, sang wasit, di mana kita bakal adu standar lokal dengan standar global. Oke, kita masih ke bagian pertama, buku aturan. Di sini kita bahas fondasi keuangannya yang etis. Jadi, ada 6 prinsip dasar yang ibaratnya tuh kayak jaring pengaman yang berlapis-lapis. Pertama, pastinya kepatuhan mutlak pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kedua, ini yang esensial banget, nggak ada yang namanya riba. Artinya, 0 jaminan bunga tetap, makanya kita nggak bakal nemu obligasi konvensional di sini. Ketiga, say no to gorar dan maisir. Nggak ada tuh ketidakjelasan berlebih atau unsur judi, jadi praktik spekulatif kayak short selling mutlak dilarang. Keempat, uang Anda cuma boleh muter di perusahaan yang halal. Nggak ada ruang buat alkohol, judi, atau perusahaan yang utangnya numpuk. Kelima, keadilan harus ditegakkan. Nggak boleh ada manipulasi pasar, rekayasa harga, atau penipuan. Dan yang keenam, ini pamungkasnya. Semuanya harus diikat pakai akad syariah yang jelas. Mau itu bagi hasil atau sewa-menyewa, kerangka ini benar-benar dibikin ketat buat nutup celah supaya nggak ada pihak yang dirugikan. Lanjut ke bagian kedua, arena bermain. Di sini kita lihat 3 instrumen investasi utamanya. Instrumen pertama itu saham syariah. Kalau ngikutin aturan fatwa DSN MUI tahun 2003, saham ini pada dasarnya adalah penyertaan modal atau istilahnya musyarakah. Jadi, Anda benar-benar jadi mitra bisnis di sebuah perusahaan. Tapi tunggu dulu. Perusahaannya harus lolos seleksi ketat. Mereka sama sekali nggak boleh jalanin bisnis haram, dan kalau misal ada pendapatan non-halal, katakanlah dari bunga bank kecil-kecilan di rekening operasional mereka, itu batas mentoknya cuma boleh 10% dari total pendapatan. Oh ya, rasio utang berbasis bunganya juga harus di bawah 45% dari total aset loh. Nah, terus gimana kalau pengennya investasi bareng-bareng atau kolektif? Disinilah reksadana syariah ambil peran. Instrumen ini pakai akad pendelegasian atau wakalah bil ujroh. Gampangnya, Anda nitipin uang Anda ke manajer investasi dan ngasih imbalan atas jasa mereka. Tapi manajer investasi ini nggak bisa sembarangan milih ya. Mereka cuma boleh muterin dana secara eksklusif di instrumen yang ada di daftar efek syariah. Dan sesuai aturan anti spekulasi tadi, mereka benar-benar dilarang lakuin short selling atau pakai dana pinjaman berbunga. Intinya, transparansi dan kepatuhan itu harga mati di sini. Instrumen ketiga ini benar-benar krusial. Sukuk. Banyak yang mikir sukuk itu cuma semacam obligasi. Tunggu, bukan. Bukan sekedar obligasi syariah yang dilabeli halal ya. Ini jauh beda. Sukuk itu wajib punya aset dasar real. Pas Anda beli sukuk, Anda tuh dapat bukti kepemilikan atau hak manfaat atas suatu aset atau proyek nyata. Jadi keuntungannya dari mana? Ya dari aktivitas real dong, kayak uang sewa dari akad ijarah. Atau bagi hasil dari mudharabah. Bukan dari bunga tetap yang dipatok di awal terlepas dari performa proyeknya. Di sukuk ini, risiko sama hasil itu benar-benar jalan barengan. Kalau kita bedah lebih dalam, kelihatan banget kan gimana ketiga instrumen ini saling ngelengkapin dengan sangat rapih. Saham itu mainnya di akad musyarakah, reksadana pakai wakalah, dan sukuk pakai ijarah atau mudharabah. Sumber untungnya juga macam-macam. Ada yang dari bagi hasil usaha bisnis, imbal hasil portofolio, sampai ke uang sewa dari sebuah aset fisik. Ini ngasih kita gambaran yang sangat utuh soal gimana sih arena bermain para investor ini, sebelum kita telusuri lebih jauh soal siapa yang ngawasin mereka. Oke, masuk ke bagian ketiga, sang wasit. Kita adu standar lokal lawan standar global. Ternyata, 2 raksasa pengawas ini punya filosofi yang lumayan beda loh. Di satu sisi, ada DSN MUI di Indonesia yang sifatnya nasional.
Pendekatan mereka ini responsif, adaptif, dan selalu mikirin kemaslahatan atau iklim bisnis lokal kita. Makanya fatwa mereka cenderung berbasis kasus per kasus. Nah, di sisi lain, ada AAOIVI yang markasnya di Bahrain. Lembaga ini bikin standar teknis yang super detail buat skala global, khususnya di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Pendekatan AAOIVI ini jauh lebih tekstual dan saklek banget berpegang sama fiqh muamalah klasik. Dan percaya deh, beda filosofi ini ngaruh banget ke angka-angka di laparan. Terus, seberapa ketat sih sebenarnya standar global ini kalau kita adu sama aturan lokal kita? Maksudnya, buat investor atau perusahaan, apa imbasnya? Apalagi kalau perusahaannya masih punya utang bank konvensional. Yuk, kita cek batas penyaringan keuangannya. Siap-siap ya, bedanya lumayan signifikan nih. Kalau pakai aturan di Indonesia, lewat OJK dan DSN MUI, sebuah perusahaan tuh masih dihitung patuh syariah kalau rasio total utang berbasis bunga mereka nggak lebih dari 45% dari total aset. Angka ini ibaratnya batas maksimal toleransi, biar iklim bisnis lokal kita tetap bisa bernapas dan berkembang. Tapi coba bandingin sama yang ini. AAOIV matok batas yang jauh lebih ketat, cuma 30% aja. Coba bayangin kalau ada perusahaan yang utang bunganya 35% dari total aset, di Indonesia mereka masih dibilang halal. Tapi kalau pakai standar AAOIV, langsung dicoret dari daftar. Ini jadi bukti nyata seberapa jauh standar global ngebatasin paparan perusahaan dari sistem perbankan konvensional. Perbedaan drastis lainnya itu ada di batas pendapatan non-halal. DSN MUI kan ngasih ruang toleransi sampai 10% ya. Tapi AOFIA benar-benar motong batas itu jadi separuhnya. Cuma boleh maksimal 5%. Standar tekstual dari AOFIA ini maksa operasional perusahaan buat jauh lebih bersih dari elemen-elemen yang nggak sejalan sama prinsip syariah. Hal yang sama juga kejadian di aturan struktur sukuk. DSN MUI emang udah punya aturan solid kalau sukuk harus berbasis aset real. Tapi AAOIV melangkah jauh lebih dalam. Mereka mewajibkan adanya dokumentasi yang super ketat buat ngebuktiin kalau kepemilikan aset dan transfer risikonya tuh udah bener-bener nyata pindah ke tangan investor. Nggak cuma tertulis di atas kertas. Intinya, AAOIV menuntut implementasi akad secara presisi. Nah, dari semua obrolan tadi, ini bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat penting. Di satu sisi, model adaptif kayak DSN MUI memungkinkan pasar modal syariah kita tumbuh kencang dan inklusif di dalam negeri. Di sisi lain, standar global AOIFI mati-matian ngejaga kemurnian syariah yang super ketat berlandaskan hukum klasik. Pertanyaannya, pendekatan mana sih yang menurut Anda lebih cocok buat bangun ekosistem investasi yang benar-benar etis di masa depan? Coba direnungin ya. Terima kasih banyak udah ikut nongkrong di pembahasan kita kali ini. Semoga materi yang kita obrolin hari ini ngebantu Anda paham seluk-beluk pasar modal syariah dengan jauh lebih baik. Sampai jumpa!